Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Selamat bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester genap. Anak-anakku yang Ibu sayangi, kali ini kita akan membahas materi dengan kompetensi dasar menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menemukan unsur kebahasaan dan menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Baik anak-anakku yang Ibu sayangi, kita mulai dengan yang pertama, yaitu ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Apa sih yang dimaksud dengan ungkapan? Cuplikan berikut. Anak-anakku, perhatikan kelompok kata menyambung hidup dalam cuplikan cerita tersebut. Cobalah selidiki kekhasannya. Bandingkanlah dengan kelompok kata yang lain. Misalnya dengan kelompok kata menyambungkan tali, hidup sederhana, atau hidup susah. Dari cara itu, akan lebih tampak kekhasan kata-kata tersebut. Kelompok kata seperti itu disebut sebagai ungkapan. Nah, jadi ungkapan adalah kelompok kata yang bersusunan tetap dan mengandung makna kiasan. Contoh ungkapan lainnya, ada kata banting tulang, gulung tikar, angkat kaki, naik hitam, buah bibir, angkat tangan, kemudian meja hijau. Contoh ungkapan dalam kalimat, hati-hati terhadapnya, ia terkenal si panjang tangan. Panjang tangan mengandung makna suka mencuri. Yang Sri memang tinggi hati. Tinggi hati mengandung makna sombong. Hati-hati terhadap orang yang besar mulut itu. Besar mulut dalam kalimat tersebut mengandung makna suka mencuri. Dalam buku fiksi, ungkapan mudah untuk dijumpai. Di samping itu, dapat pula kamu menemukan unsur menarik lainnya dari suatu fiksi, seperti tema yang khas, penggambaran latar yang menakjubkan, karakter tokoh yang memesona, atau amanat yang menyentuh relung hati. Nah, ini unsur-unsur fiksi. Yang pertama, tema, kemudian tokoh, latar, amanat, gaya bahasa, dan alur. Anak-anakku, kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi. Ketertarikan seseorang untuk membaca pasti disebabkan oleh adanya sesuatu yang bermanfaat dalam bacaan itu. Kalau pembacanya itu seorang pelajar, dia akan lebih tertarik pada buku-buku yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun berita-berita yang terkait dengan lomba karya ilmiah remaja. Bacaan-bacaan seperti itu dianggapnya menarik karena sesuai dengan dunia atau kebutuhannya. Beda lagi kalau pembacanya itu seorang petani. Seorang petani akan membaca buku tentang cara pengolahan lahan pertanian yang efektif. Hal itu dilakukannya karena bacaan itu dianggapnya bermanfaat bagi dirinya sebagai seorang petani. Daya tarik seperti itu juga dimiliki oleh karya-karya fiksi seperti antologi puisi, cerita pendek, atau novel. Tentu saja, faktor penyebabnya tidak sama dengan bacaan yang berupa karya non-fiksi. Seseorang membaca cerpen bukan untuk mendapatkan informasi, bukan? Pada umumnya, seseorang membaca cerpen untuk memperoleh hiburan ataupun pengalaman-pengalaman hidup. Adapun daya hibur sebuah cerpen bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Daya tarik sebuah cerita bisa karena unsur tema, latar, penokohan, amanatnya, mungkin pula karena alurnya yang penuh dengan kejutan. Atau mungkin hal itu karena konflik cerita itu yang menegangkan.
banyak hal yang menyebabkan seseorang tertarik pada sebuah karya fiksi. Unsur penokohan juga bisa menimbulkan kesan tersendiri. Kamu terkagum-kagum oleh sifat seorang tokoh yang ada di dalamnya. Bisa pula kita terpesona oleh penyajian latar atau gaya bercerita pengarang yang memukau dan menghanyutkan. Pilihan kata yang digunakan pengarang dapat juga menjadi penyebab ketertarikan seseorang terhadap karakter. Anak-anakku, perhatikan cuplikan cerita berikut. Daya tarik cuplikan cerita tersebut tampak pada temanya, yakni tentang cinta. Bagi orang yang sedang mengalami perasaan seperti itu, tema ini tentu sangat menarik. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-katanya yang puitis. Misalnya, pada kata-kata, seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Perhatikan juga cuplikan berikutnya. Anak-anakku, pada cuplikan cerpen ini, daya tariknya terdapat pada cara pengarang mendeskripsikan perasaan dan keadaan tokohnya. Pengarang begitu cermat sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suasana hati tokoh Lea. Banyak hal yang dapat menyebabkan suatu cerpen menjadi menarik. Daya tarik itu mungkin disebabkan oleh temanya yang unik, alur yang mengejutkan, atau konflik yang menegangkan. Apabila bacaan itu berupa buku secara utuh, daya tariknya itu mungkin pula pada ilustrasi gambar atau jilid bukunya. Dengan daya tarik itulah yang menyebabkan pembaca mau menikmati suatu bacaan hingga tuntas. Baik anak-anakku, jadi bisa disimpulkan bahwa daya tarik sebuah bacaan itu meliputi amanat yang menyentuh, tokoh yang menawan, latar yang mengesankan, alur yang menegangkan, dan tema yang anak-anakku yang Ibu sayangi, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.